Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. السادة والسيدات أسعدكم الله وحياتكم وعلمكم الله ما لم تعلم. Bapak Ibu muliakan, mudah-mudahan kita semuanya kehadiran kita di majelis virtual ini senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari sungguhnya menjadi wasilah bertambahnya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali bersama silaturahim ilmu kita di pagi ini sama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak yang muliakan, di pertemuan terakhir kita baca tentang isim al-marfu'at ya masih bab al-marfu'at. Marfu'at. Namun sebelum itu apa ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang al-marfu'at yang lalu, mungkin ada yang belum tuntas gitu? Nggak ada ya? Masya Allah. Pak Syamsul ada? Pak Haji Samsul, Pak Bajimul, Pak Jerman, ibu-ibu, kayaknya sih kalau udah lewat mau udah insya Allah udah paham semua. lewat aja. Baik, Bu Ani ada yang tanyakan, Bun? Tadi udah nanya sama Bunda Kinan. Beres semua udahan. Pokoknya kalau sudah nanya pada sesama udah selesai semua. Saling diskusi, Ustaz. Baik, Baik muliakan, kita akan lanjutkan hari ini memasuki tema baru. Pasal 7. Isim ma, isim la, isim lata, isim in, musyabbah bilaisa. Halamannya halaman 220. Betul ya itu ya? Ya. Baik, Bunda Rohayati, Bun, boleh bacakan Bun satu halaman aja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ma'la kata in musabbabah bih laisa. Jelaskan i'rob isim ma'al musabbabah laisa. Isim marfu sebagaimana isim laisa yang menjadi kawan-kawan kana. Contoh ma Ahmadu kasula. Kalimat di atas sama maknanya dengan kalimat laisa Ahmadu kasula. Artinya Ahmad bukankah seorang pemalas. Ada 3 huruf lainnya yaitu contoh 1 la rojulun hadiron. Bukanlah seorang yang datang. 2 lata walata hina manasin. Bukan lagi saatnya melarikan diri. In tolibu qa'iman. Bukanlah siswa itu yang berdiri. Seperti apa Ustaz? Udah, cepet banget sih, Masya Allah. Luar biasa nih penguasaannya, udah mantap lah. Makasih
Benar Hayati. Iya, Mari Pak kita lihat. Ustadz. Jadi Bibi akan melihatkan kita mengenal adawatun nasbi ya di dalam apa namanya jumlah ismiyah itu ya. Adawatun nasbi atau awamilun nasab namanya bilang awamilun nasab. Jadi huruf-huruf yang menasabkan. Huruf-huruf yang menasabkan. Nah, isimnya wujudnya apalah? Wujudnya kalimatnya apa? Jadi misalkan laisa ya, laisa. Laisa talibu hadiran. Nah, kita izin menampilkan. Ini ibu-ibu nih. Kemudian sudah tampak ya. Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Kita lihat sini, ibu. Laisat talibu hadiran. Ini isim laisanya at-talib, hadirannya khabar. Ya. Jadi isim laisa marfu. Ya. Khabar laisa mansub. Laisa artinya tidak atau bukan. Seperti itu ya. Ya. Baik. Sekarang ada huruf-huruf yang fungsinya sama dengan fi'il laisa, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, yang tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Huruf-huruf itu apa? Huruf-huruf itu adalah ma. Ada ma, ada la, ada lata, ada in. Tuh. Meski maknanya mirip-mirip ya. Ma tidak, bukan atau tidak, begitu juga la, begitu juga apa namanya lata, begitu juga in. Semuanya ini maknanya sama dengan laisa. Sama dengan laisa. Fungsinya juga sama dengan laisa. Maka huruf-huruf ini nih, ma, la, lata, gitu ya, in, itu disebutnya al-huruf al-musyabbah bilaisa. Ya, al-huruf al-musyabbah bilaisa. Artinya huruf-huruf yang fungsinya mirip dengan laisa. Jadi kalau misalnya di sini at-talibu, kita ganti at-talibu ya. At-tajiru saduqan.
matajuru saduqan. Gitu ya. Jangan ke saduqan lah. Kadzuban, kadziban. Kadziban. Jadi isim maknya itu at-tajir, khabar maknya itu adalah kadziban. Fungsinya ma di sini berarti sama dengan laisa. Jadi huruf ma, harfu nafi ma ta'mal amala laisa. Matajiru kadziban. La yang kita kenal dengan ya la nafi, tapi bukan la nafil jinsi. Kalau la nafil jinsi itu tansibul isma. Kalau ini la rajulun fid dari fil fasli, la rajulun fil fasli. La rajulun fil fasli. Oh, ini jangan pakai ini. Jangan pakai jangan pakai syibul jumlah. La rajulun ghaiban. Itu tuh. Bukanlah seseorang yang gaib. Berarti yang gaib banyak orang. Lat mat kalimatnya gini misalnya nih. Matajiru lakira biasanya ya. Matalibun hadiran. Matajirun kadziban. Matajirun kadziban. Bukanlah seorang yang berdusta. Berarti banyak orang yang berdusta. Kita lihat di pada kata lata, Bapak Ibu, lata ini dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, walata hina manasin. Lata hina manasin. Kalau kita perhatikan pertanyaannya, mana isinya? Isim dari lata ini. Coba. Dhamir mustatir, Ustaz. Dhamir mustatir. Pak Herman Mari dhamir mustatir. Oke. Kalau Bu Rani, Bu Wani, mana apa namanya isim latanya? Isim latanya. Nggak tahu, saya masih bingung itu antara hina munasin itu, Ustaz. Iya, boleh, baik. Kalau menurut Bu Arti, mana yang menjadi isim lata? Mustatir, Ustaz. Apa, Bun? Mustatir, Ustaz. Oh, mustatir. Oh, mustatir, Ustaz. Baik. Kalau Bu Ika, mana kira-kira nih isim latanya? Isim latanya yang nggak tahu Ustaz yang mana ya. Lata. Dan ini di Al-Quran cuma satu kali aja disebut tuh. Oh, begitu, Al-Quran
ayat ini apa kata ini cuma disebut sekali aja ada di dalam Al-Quran tuh ya. Jadi kalau ibu nanti ketemu Surat apa? Surat apa, Ustaz? suratnya surah sebentar, la tahina manas. Suratnya surah Sad ayat 3. Surat ayat 3 ya. Iya. Ustadz kan lata, in sama ma ini kan dia huruf ya Ustadz ya. Iya. Huruf musyabbah bi fi'il laisa. Soalnya kan sama juga ya kalau seperti di depannya fi'il kan juga ada la, ada ma, ada in ya Ustadz. Maksudnya? Enggak, kadang itu kan di fi'il-fi'il yang lain kan juga bisa ada kata la yang dia jadi ada ma atau in, dan pengertiannya kan beda kan ya Ustadz. Oh Ini iya, kan ini isim. maknanya nafi semua nih. Huruf-huruf yang 4 ini ma, la, lata, in itu artinya sama dengan laisa semua. Jadi jangan in yang artinya jika apa namanya tuh jazam, bukan. Ini innya, ini semuanya keempat matnya ini ma, la, lata, in itu persis fungsinya dan maknanya dengan laisa. Laisa itu artinya bukan, apa namanya pengaruhnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakan isi, menasabkan khobar. Nah, maka matajirun kadziban ya, bukan seorang yang berdusta. Itu ketajirun berarti isi ma, kadziban berarti khobarnya. Ya. Jari kamu bisa kasih banyak nyawa. Nah, kalau misalkan ma diikuti fi'il, ya itu bukan ya, ta'mal amal laisa. Bisa saja misalkan madhahaba Ahmad ilal madrasah. Betul. Tapi tidak berfungsi seperti, bukan namanya huruf musyabbah bi laisa. La juga artinya tidak. Tapi kalau diikuti fi'il berarti dia bukan la yang musyabbah bi laisa. Nah, huruf-huruf yang 4 ini tadkhul 'alal jumlatil ismiyah fatarfa'u ismaha wa tansibu khabaraha. Apa maknanya? Huruf-huruf yang 4 ini ma gitu ya. Merofakkan isimnya dan Iya, menasabkan khabarnya. Khabarnya, betul. Ya. In sadiqun kariman. Bukan seorang teman saja yang dermawan itu. Banyak. Gitu. Ustaz, Nah, di nomor ya. 1, 2, 3 kan sama ya. Ya. Tajirun, kemudian sodikun, terus kalimat terakhirnya, kata akhirnya itu fathah ya. Nasab, ya. Nasab ya, tetapi di tiga tuh latakhina manasin. Manasin. Ah, benar. Ini yang Tidak, lagi kita bahas, Pak Jini. ya, Kenapa itu ini? yang kenapa gitu loh. Kenapa? Kenapa Betul. tidak hinun manasun Benar, gitu benar. namanya, Iya. manasan. Ini yang Ya kalau manasan masih lumayan, takutnya ya, salah manisan kan repot itu. manisan itu jadi airnya manis apa kecil nggak tahu dah. Nah, pertanyaannya kalau yang nomor 1 isi maknya itu tajir, khabar maknya itu kaziban, kan gitu? Ya. Nomor 2 isim laknya itu rojulun, khabar laknya itu ghaiban. Ya, masuk. Nomor 4 isim innya itu sadiqun, khabar innya itu kariman. Ya. Pertanyaan nomor 3,
Ini hina jadi apa? Manasin jadi apa? Hina Nah, itu dia Ustaz khobar. bingung. Iya, nah jadi ya apa gimana Bu Ika? Kalau Ya, bingung, hinanya kok khobar. Berarti Iya. Tapi manasik kenapa dia itu nasab? ya itu yang dipersoalkan harus. Itu Itu dia yang khobarnya lagi dipermasalahkan ini. isimnya itu Ustaz, mahzuf. Apanya Bun? Isim latanya mahzuf. Isim latanya mahdhuf. Mahdhuf sama mustatir beda. Tadi nyebut di awal pada mustatir masalah ini. Fatir bukannya di fiil. Ya. Kalau menurut Bu Ika, kalau mahdhuf apa yang dihadzaf, yang dibuang? Nggak tahu saya Ustaz. Oke. Jadi nih Bapak Ibu, khusus untuk lata begini ya. Lata itu berfungsi seperti laisa gitu ya, yang tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Seperti ma, la dan in yang nomor 1, 2 dan 4. Nah, lata selalu konteksnya adalah tentang waktu, dzarf zaman, tentang zaman atau dzarf zaman. Hina itu dzarf zaman. Nah, hina wala tahina manas, hina itu fungsinya di situ sebagai khobar lata. Manasinya jadi mudhof ilaih. Lalu mana isim latanya? Isim latanya mahdzufun, dan yang mahdzuf itu juga adalah dzarf zaman. Dan itu mesti dihilangkan, khusus konteks lata maka isimnya dihilangkan. Kalau mau dimunculkan la tahinu hina manasin. Gitu. La tawaktun hina manasin. La tahinun hina manasin. Jadi 2 kali gitu, hinun sama Iya, sin. oleh karena dia 2 kali kata yang sama, maka isim latanya dihilangkan. Jadi asalnya la tahinun hina manasin. Nah, karena ini cuma satu bahasanya, ya diingat aja cuma itu. Jadi la tahina manas, hina itu di khobar lata. Mana isimnya? Isimnya mahdzuf. Mahdzufnya apa? Kata yang sama dengan khobarnya. La tahinun hina manasin. Gitu ya. Tidak ada, bukan tidak ada, lata bukanlah hari ini hari untuk melarikan diri. Bukanlah saat ini saat untuk melarikan diri. Gitu tuh. Itu khusus untuk lata. Jadi kalau lata, Jadi berarti antara lata dan hina itu ada sesuatu yang dihilangkan ya Ustaz? Benar. Jadi di sini nih Bapak Ibu yang bilang, kalau mau dimunculkan maka bunyinya begini. La tahinun hina manasin. Tuh. Jadi yang dihilangkan yang mananya? Hinunnya. Tuh. Gitu, Bun. Ini kasusnya untuk lata saja. Lata. Ustaz, jadi iya. apa namanya, mungkin kita dengar lagi bedanya mustatir sama mahzuf Ustaz. Iya, kalau mustatir ndomir. Ndomir. Bika, kalau mustatir domir, kalau mahdzuf isim atau fi'il atau jumlah. Tuh bedanya. Ulangi ya Bun ya. Kalau mustatir hanya berlaku untuk domir. domir. Kalau yang lain? Itu karena nggak tampak aja ya. Kalau mustatir nggak tampak aja. Iya. Kalau mahdzuf memang dihilangkan. Memang dibuang. Gitu. Mahdzuf. Jadi kalau selain untuk domir namanya? Mahdzuf. Mahdzuf. Kalau domir? Mustatir. 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 Padahal arti hinun dan hina itu sama, Pak Ustaz. Artinya. Sama waktu juga artinya. Tapi salah satu harus dihilangkan. Harus dibuang. Begitu aturannya. Jadi yang dibuang itu adalah isimnya. Ada nggak contoh yang lain yang lata dengan kalimat belakang yang sama seperti ini, Pak Ustaz? Lata waktun wakta naumin.
Waktu sama Waktu. waktu itu Iya. Cuma waktunya kalau itu nggak di dihilangkan ya. Al-Quran. Ya. Kalau nomor 3 ini di Al-Quran. Jadi kalau bilang, nih waktu ini bukan waktu tidur nih. Gitu ya. Waktu ini bukan waktu tidur nih. La tahi waktun wakta naumin. Gitu. Gitu. La tahinun hina manasin. Saat ini nih bukan lagi saat untuk melarikan diri. Udah nggak ada kesempatan melarikan diri. Kalau kiamat tiba, tidak ada orang yang bisa melarikan diri. La tahina manas. Tidak ada kesempatan. Tidak ada tempat lagi untuk berlari. Jadi Bapak Ibu muliakan, ini namanya huruf-huruf musyabbah bilaisa. Oh, bukan isim, huruf, mohon maaf. Oh, huruf. Salah tuh saya. Salah, mohon maaf. Huruf ya. Huruf. Huruf musyabbah bi. Kalau yang di buku, perhatikan Bapak Ibu. Yang di buku. Isim ma, la, lata, in, musyabbah bilaisa. Maksudnya yang itu isimnya yang mana tuh? Sesudahnya. Ya iya. Jadi kalau maknya huruf. Oh. Gitu. Jangan dipahami isim ma itu, bukan maknya yang isim. Oh. Malat latati huruf. Ini huruf. Yang dimaksud isim ininya nih. Tajirnya, rojulunya, Sodikun. sodikunnya. Ini yang dimerahin berarti yang dibuang ya Bapak Ibu. Yang dimahdzuf. Mahdzuf itu artinya dibuang, Ustaz. Buang. Kenapa dibuang? Mungkin boleh jadi di sini ini penyederhanaan. Biasanya memang membuang itu konteksnya penyederhanaan. Coba kalau Pak Haji misalnya saya tanya misalnya, Aina Ahmad? Jawabannya apa kira-kira Pak Haji? Aina Ahmad? Ahmad fil fasli. Itu begitu. Alasuki. Ya. Aina Ahmad? Ahmad fil fasl. Yang lain menyebut Aina Ahmad fil fasl. Nah, pada kalimat yang kedua, contoh yang kedua, Ahmadnya masih ada nggak? Nggak ada. Berarti namanya Ahmadnya mahzuf. Ya, cukup singkat tapi sudah punya arti ya. Sudah dipahami oleh ini. Oleh apa tuh? Si penanya sudah tahu ya. Antara orang yang berdialog itu. Ya. Tidak perlu diwujudkan lagi karena sudah mafhum. Gitu. Tanya Ustaz. Fadal Pak Herman. Oke. Contoh nomor 2 Ustaz. Kalau seandainya la-nya dihilangkan, iya. Apakah bacanya rajulun ghaibun? Iya. Betul. Kalau rajulun ghaibun berarti itu naat man'ut. Iya. Naat man'ut. Betul. Jadi apa nggak harus pakai alif lam Pak? Mubtada'nya Ustaz. Iya, jadi untuk kasus yang laisa ini untuk menunjukkan perorangan ya, kan tidak di situ tak seorang pun gitu ya. Jadi mata jerun kadiban bukan hanya seorang yang berdusta, untuk menunjukkan keumumannya memang. Mata jerun kadiban. Tidak menggunakan alif lam ta'rif gitu ya. Oke. Kalimatnya seperti itu. Jadi untuk yang isim ma, isim ma. Tapi kalau dikembalikan ya ar-rajulu ghaibun. Kalau dikembalikan ke awal kalimat jumlah ismiyahnya. Kalau dikembalikan ke jumlah ismiyahnya apa? Ar-rajulu ghaibun. Tapi kalau la rajulun ghaiban itu bukan hanya seorang yang gaib. Nanti beda lagi kalau kalimatnya la rajula ghaibun. Apa artinya tuh? Beda lagi tuh. Kalau saya menyebut ada kalimat la rajula ghaibun, itu artinya apa? Bapak Ibu.
Tidak Ya satu Allah. laki-laki pun yang Tidak gaib. laki-laki yang gaib, bukan laki-laki yang gaib. Oh, bukan. Coba kalau kalimatnya begini nih. Ini beda lagi ya kalimatnya nih. Kalau ada kalimat la rajula ghaibun. Ini lanya bukan la yang tadi tuh, bukan, beda ini. Ini namanya la apa nih? La nafil Nafi jinsi. La jinsi. nafil jinsi. Kan gitu ya. Itu juga begitu tuh. Mubtada isimnya tuh nakiroh. La rajula ghaibun. Artinya apa nih? Tidak ada yang hadir. Tidak ada laki-laki yang hadir. Tidak ada Oh, seorang tidak ada seorang pun laki-laki yang hadir. orang pun laki-laki yang hadir. Hadir. Tidak ada seorang pun laki-laki yang hadir. La rajulun ghaiban. Gimana artinya? Berbeda doang. Apa? Bukan seorang, bukanlah seorang yang gaib. Coba artinya tuh. Seorang laki. Itu Ustaz ya? Apa? Ya boleh laki-laki maksudnya ya. Bukanlah seorang laki-laki yang gaib. Jadi bukanlah seorang laki, bukanlah seorang yang gaib. Artinya yang gaib Banyak. iya. Ustadz, yang di pertama itu yang apa nafi bijinsi tadi, la rajula ghaibun. Jadi tidak seorang pun laki-laki yang hadir atau yang tidak hadir, Ustadz? Yang mana? Yang ini yang la rajula ghaibun. Kalau yang ini tidak ada seorang pun laki-laki yang kok gaib sih di sini yang hadir sih, mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Oh ini nih. Gaib semuanya sama ini. Tidak ada seorang pun yang gaib. Gitu aja, buang aja laki-lakinya supaya nggak. Tidak ada seorang pun yang gaib. Lalu gaib. Kalau rajul ghaiban bukanlah seorang yang gaib. Itu beda kan? Berlawanan banget ya Ustadz ya? Iya, berlawanan. Yang di atas namanya lama apa ini? Nafi bin jinsi apa? Nafi. Yang di atas ini namanya keterangan. Lam pada kalimat di atas disebut lam nafiyah lil jinsi. Adapun fungsinya menasabkan isimnya dan merafakkan kabarnya. Tuh, Bapak Ibu. Sekarang ini nih. Terangannya yang ini. Lam pada kalimat di atas disebut lam. Apa? Lam musabahah bilaisa. Betul. Musyabbahah bilaisa. Adapun fungsinya adalah merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. iya tuh tuker sini nih.
yang la rojula tadi Ustaz sama seperti la haula wala Iya, quwata benar, ya Ustaz. Bun. Benar. Yang di atas ini la haula la syarika lahu la ilaha illallah nih, yang ini nih. Yang la Ya, nafil yang jinsi. ya. Oh, gitu, benar. Wah, udah lebih jauh sebenarnya sih. Baru ngerti sekarang sih Ustaz, diterangin sama Ustaz. Tadinya nggak tahu kenapa begitu. Bisa aja. Bu Arti, nanya apa Bu Arti? Kayaknya mau nanya Bu Arti, silakan. Belum, Ustaz. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Gimana Pak Jemul? Belum, Mak. Ada, Pak. Jadi kalau ada kalimat dzalikal kitabu la raiba fi, itu yang mana tuh? La yang mana tuh? Nah, la yang Pertama. lil Jins. jinsi. Ustaz, apa sih artinya lam nafiyah lil jinsi? Lam yang Lam nafiyah, menafikan. lam yang artinya menafikan, menolak semuanya, seluruhnya, menolak jenis itu, apa namanya, kategori itu. Jadi kalau la rojula fil baiti, nggak ada sama sekali orang di rumah. Nggak ada seorang laki-laki, tidak ada seorang laki-laki di rumah. Yang ada perempuan. Gitu tuh. La mar'at la imro'ata fil masjidi yaumal jumu'ah. Tidak ada seorang wanita pun sholat Jumat di dalam masjid. Iya, benar tuh. Wah, luar biasa nih Pak Haji Samsul. Udahlah. Udah layak. Nebak-nebak aja sih. Namanya belajar. Udah layak punya jamaah sendiri di masjid itu, di masjid itu tuh. Di masjid kompleks. Bapak Ibu memang beneran ya. Kalau Bapak Ibu pengen bertambah tambah dalam, tambah kuat apa namanya itu pemahamannya, syaratnya Bapak Ibu mau mengajarkan kepada yang lain. Nah, itu dia Ustaz. Itu yang tadi awal-awal sudah dibahas oleh Bu Kinana itu. Oh gitu, subhanallah. Bu Kinana pengalaman masalahnya kalau Bu Kinana itu memang sudah kegiatannya. Samsul, ya, Said Samsul. Kalau ilmu untuk bisa bercahaya memang harus ditularkan. Kalau ilmunya untuk sendiri ya kelam. Mantap ya Pak ya. Baru masuk ya Pak. Baru masuk, dibukanya seminggu sekali. Iya, belum percaya diri Ustaz, belum percaya diri. Iya, itu problemnya. Maka dimulai dari yang dasar. Apa namanya misalnya kalau orang udah di LBQ udah bahasa Qurani 5-6 misalkan gitu ya, atau ini udah lanjutan, maka dia mengajarkan bahasa Qurani tingkat 1, ngulang lagi sambil mengajarkan gitu Bun. Gitu. Nah ini kan sebenarnya pemahaman tentang apa yang kita bahas ini kan bukan bahasa Arab tingkat dasar ini. Tingkat tinggi. Ya, nggak tahu setinggi apa. Setinggi pemahamannya. Iya, sebab apa namanya tidak orang menyebut mubtada khobar mesti nyebutnya kan marfu gitu aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa sih, artinya pemahaman aja ya untuk sama-sama paham ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang tanya lain Bapak Ibu? Kalau la ya'lamuhu illallah, lanya lah apa ini? La nafi. Itu kan fi'il ya Ustaz. Ini ya
Lam nafi ini. Ah, ya. Lam pada kalimat dalil disebut lam nafiyah saja. Ya. Adapun fungsinya, ya. Adapun iya, adapun lam ini tidak ada fungsinya dalam i'rab. Nggak ada. Tuh. Cuman pengertian aja Ustaz, kan artinya. Cuma mana aja. Makanya nyebutnya yang seperti ini nih. Bapak Ibu. Apa nyebut ininya istilahnya lam ini gini nih. Dalam i'rab nih. Nyebutnya cuma kalimatnya begini. Fi'il mudhari. Bukan yang lamnya. Oh. Maksudnya yang lamnya ini. Lamnya La harfu nafiyah. Mabni ala sukun. Lamul nafiyah. Mabniun ala sukun. Jinsi. ini bukan lil jinsi, mohon maaf. Ini lam an-nafiyah al-musyabbahah. Al-musyabbahah bilaisa. Tuh, gitu nyebutnya. Kalau ini lam an-nafiyah lil jinsi. Apa bedanya, Ustaz? Yang mana, Bun? Antara musyabbahah dengan lijinsi. Dari sisi fungsi dan ini beda. Dari sisi fungsi dan makna beda. I'rabnya beda. I'rabnya nyebutnya saja. Nyebutnya saja yang beda. Tapi kalau ininya misalnya la harfu nafyin lil jins gitu. Terus tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kalau yang di bawah la an-nafiyah al-musyabbah bilaisa tarfa'ul isma wa tansibul khabar gitu. Oh, kalau gandengan laisa.
Betul Bun, begitu Bun. Ya, Terus syukur. sebentar nih. Jadi kalau yang la ini nih, la di bawah ini nafnya nih, yang ini nggak ada fungsinya. Jadi kalau bilang la, i'rabnya la an-nafiyah mabni ala sukun, nggak ada tarfa'u atau apa, Nggak ada ngaruhnya. nggak ada, iya nggak ada disebut. Kalau ini kan la an-nafiyah al-musyababi laisa mabniun ala sukun tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Gitu. Kalau yang di atas la an-nafiyah alil jinsi mabniun ala sukun tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Gitu tuh, Bun. Berarti ada 3. Iya. Ada satu lagi Ustadz ya, lam nahi. Oh, nahiyah betul. Iya. Kalau yang sekarang ini nahiyah nih. Nahiyah. La tanha. La tanha. La tanha 'anil khair. Tanha 'anil khair. Kalau ini lamnya lam an-nahiyah. Ya. Menjazamkan. Oh iya, kalau ini ada makna ini harfu nahyin wa jazmin. Tuh. Menjazamkan fi'il mudhari. Iya, benar. Harfu nahyin wa jazmin. Aduh. Tuh, Bapak Ibu. Mabniun ala sukun. Ini kasih ini nih. Nih, kita kasih keterangan sini. Keterangan lam pada dia. Oh, keterangan. Lam pada kalimat di atas adalah lam an-nahiyah. An-nahiyah. Kalau an-nahiyah mesti jazimah ya. Ada juga al-jazimah. Menjazamkan. Iya. Adapun fungsinya menjazamkan fi'il mudhari yang datang setelah. Tuh gitu. Wah, ada berapa nih? Ada 4 la ya. Ada lagi nggak la? Ada Ustaz. Apa Pak? Di surat Al-Balad. Oh, la uqsimu bihadzal balad. Oh iya, lam qasam ya. Lam qasam. Oh, sumpah. Qasam. Kalau lamul qasam dia la nafi sebenarnya, Pak. Jadi bukan lam qasam, dia lam nafiyah itu. Jadi di situ itu masuk kategorinya yang nomor 2, Pak. Ini. Tapi di artinya kok nggak ada Ustaz. Lanya, aku bersumpah demi negeri benar. ini. Maka itu itu tafsir masuknya, Pak. Masuknya tafsir itu. Jadi nanti masuk tafsirnya begini maksud saya. Sebentar ini. Nomornya susah nih ya. Udah nanti aja deh. Jadi gini maksudnya. La yang la uqsimu bihadzal balad itu ada 2 pendapat ulama. Pertama namanya lam nafiyah biasa. Makanya nyebutnya la uqsimu gitu ya. Nah, itu tidak bersumpah. Ada yang disebutnya lanya lam zaidah. Lam az-zaidah. Zaidah itu berarti apa artinya? Tambahan. Ya. Tidak diartikan sama sekali. Gitu, tidak diartikan. Jadi seperti nggak ada aja laknya.
Jadi tidak aja Ustaz ya. Enggak ada gitu. Nah, maka kalau mengkombinasikan dua pendapat tadi, bisa ke titik temunya begini. La itu setelah la itu ada komanya. La uqsimu bihadzal balad. Gitu. Jadi maksudnya begini, ketika orang-orang itu mencela mencela atau ingin mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah kan gitu, maka Allah bilang enggak seperti itu yang kamu inginkan, enggak seperti itu rencana kamu. Aku bersumpah dengan kota ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Sedangkan engkau hai Nabi, engkau menempati kota ini. Engkau akan dipindahkan tetapi akan kembalikan kau ke tempat itu nanti. Kira-kira gitu tuh. Nah, maka ini mainnya tafsir gitu ya. Tapi kalau la-nya sebenarnya la tadi ada dua pendapat ulama. La-nya lam an-nafiyah. Gitu ya. Gitu. Ada kedua pendapat tadi lam apa namanya? Lam sumpah kosong. Bukan. Zaidah. Lam tambahan aja. Ya zaidah. Betul. Gitu. Ya namanya tafsir. Kalau tafsir itu bisa berbeda pendapat ulama. Maka pendapat ulama yang pertama mengatakan nggak mungkin lah zaidah. Ini pendapatnya. Kenapa zaidah? Masa ada huruf yang nggak penting masuk di situ. Masa Al-Quran ada nggak penting-pentingnya masuk? Nggak penting. Kalau nggak penting Al-Quran nggak mulia dong berarti. Gitu ya. Itulah diantara pendapat ya para ulama ya. Jadi kalau ada ulama yang bersikeras tidak ada sesuatu pun di dalam Al-Quran itu yang sia-sia. Maka kelompok ini tidak percaya, tidak mau memasukkan ada kata-kata harfun zaidah. Ini mak zaidah nggak ada itu mak zaidah. Kata mereka begitu tuh. Tapi sekali lagi ini namanya tafsir. Oke, kalau tafsir itu kan orang beragam cara memahami. Ya. Itu Pak Herman. Kira-kira sudah ada mudah-mudahan ada penjelasan, ada pencerahan. Oke, syukran Ustaz. Baik, sama-sama. Jadi dari 4 lam itu 2 untuk isim dan 2 untuk fi'il ya Ustaz? Iya. Kira-kira sementara itu Bu, betul. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu. Ya, ulang lagi Ustaz. Pertanyaan Yang mana Pak? La rajulun ghaiban. Iya. Nah, terjemahnya pakai bukanlah itu Ustaz. Iya. Pakailah. Ya, bukan iya. aja gitu. Penegasan artinya penguatan. Nomor berapa tadi Pak? Rajul. Ya, untuk menunjukkan bahwa bukan hanya satu orang yang gaib. Bukan seorang yang gaib. Bisa juga Pak tanpa lah. Itu pembahasan saja ya. Bukan seorang yang gaib. Berarti yang gaib banyak. Iya, gitu. Oke. La rajulun ghaiban. Nah, ini agak saru nih kalimat ini. Jadi dibilang tidak ada seorang yang gaib. Bisa jadi begitu tuh orang memanainya. Tidak ada seorang yang gaib. Padahal maksudnya bukan seorang yang gaib. Yang gaib banyak orang. Gitu. Baik. Ini memberi nomornya agak susah ini. Apa sih? Ini aja nih pakai ini. Masih adakah la yang lain yang Bapak Ibu temukan selain la ini yang kita baca tadi nih? Ada lam nafiyah lil jinsi,
ada lam nahiyah, lam nafiyah, lam musyabbah bilaisa. Ya. Oke. Ada lam taukid, Ustaz. Oh, kalau lam taukid bukan lam alif pun, benar pun. Lam biasa ya. Iya, itu lam biasa ya, betul. Nanti kalau lam biasa banyak lagi, lam juhud, lam taklil, lam taukid, lam musaklafah. Itu ya babnya lam juga sih memang, tapi yang maksud kita lam yang lam ada lam alif. Gitu pun. Ada lagi yang lain selain apa Bu? Lam apa lagi yang lam alif? Udah itu ya. Oh. Tuh, baik. Luar biasa. Ini kita akan masuki apa namanya tarjamah, tapi ini nggak ada ini ya. Sedikit benar ya bahasan kita hari ini ya. Gitu ya. Satu judul loh, Ustaz. Cuma ma, la, lata, in. In aja belum aja. Ya. In itu juga Bapak Ibu. In itu kan tadi tidak ya. Tidak. Atau bukan. In itu tidak atau bukan. Itu kalau innya diikuti isim. Ya. Nah, kalau masuk fiil adalah kalau ikuti fiil maka in itu artinya jazm dan artinya jika. Kalau diikuti isim itu artinya bukan atau tidak. Bukan lah ya, seperti umumnya bukan. In ana illa nadhir. In ana illa nadhir. Aku ini bukan apa namanya? Aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku ini seorang seorang pemberi peringatan. Nah, kalau sudah ketemu dengan ilah, maka in sama ilahnya bisa melebur maknanya hanya pada kata pada hanyalah saja, nggak ada bukannya malah. Ya, bisa in sama ilah. Kalau ada in sama ilah, maka gabungan in sama ilah bisa dilebur dengan terjemah hanya. Hanya. In huwa illa wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Tidak, itu hanyalah wahyu yang diturunkan. In ana illa nadhir, aku ini hanyalah pemberi peringatan. Nah, nggak ada tidaknya lagi. Gitu ya. Hanya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Nah, gitu ya. Surat Yasin ya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Itu kalau terjemahkan bisa terjemahin pakai kata per kata in yang bukan boleh. Tapi boleh melebur pada kata hanya. Gabungan in sama ilahnya. Al-Quran itu hanyalah peringatan. Gitu ya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Dan apa namanya bacaan yang jelas yang nyata. Baik. Kita akan masuki terjemah. Ya, baik, kita terjemah pada surah Maryam. Surah Maryam ayatnya terakhir itu ayat 87 ya? Ya, 87. Sekarang ayat 88 mulai. Monggo Pak Jemul boleh tolong baca ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya, orang musyrikin itu orang-orang
orang-orang bukan kafir Quraisy ini, orang-orang musyrikin Nasrani itu menyebut menganggap, meyakini bahkan bahwa Allah itu punya anak. Ittakhoda, menjadikan. Jadi kalau akhoda mengambil, kalau ittakhoda menjadikan nantinya. Jadi bahwa Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu, maksudnya Allah, itu punya anak. Walad, punya anak. Ya. Siapa anaknya? Ya mereka katakan Nabi Isa itu. Kalau menurut orang Yahudi, anaknya Allah itu adalah Uzair. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ustadz, tapi tentang Huzair itu jarang didengar ya Ustadz ya? Oh iya, jarang. Jarang Bun, iya, betul. Kalau menurut Nabi Isa, kalau menurut orang-orang Nasrani, Isa yang jadi anaknya. Isa. Apa mungkin Ustadz, apa mungkin karena orang Nasrani itu kan mengajak orang lain masuk ya? Kalau orang Yahudi kan enggak, kan agamanya eksklusif gitu ya Ustadz? Iya. Jadi Babi mengatakan kenapa Uzair itu disebut anak Allah, keyakinan mereka. Sebab setelah sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, sekian tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, Taurat itu lenyap. Artinya Taurat yang asli itu seakan-akan hilang lah, kan gitu ya. Kitab Taurat lenyap. Orang-orang Yahudi mencari nih, tapi kehilangan jejak. Maka Allah menghadirkan seorang yang alim namanya Uzair. Nah dari Uzair inilah kemudian muncul artinya hafal Taurat itu. Saking kagumnya mereka kepada Uzair, maka mereka sampai mengkultuskan Uzair sebagaimana mereka orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa, menganggap bahwa Uzair itu anak Allah. Tuh, karena jasanya menghadirkan kembali Taurat. Ustadz, Itu sebetulnya Uzair itu siapa ya orang Ustadz? alim ya Ustadz? Iya, Uzair itu tadi orang alim di kalangan mereka. Jadi orang alim di kalangan Dari mereka. keturunan Israel Ustadz. Iya. Dan memang ternyata kalau dilihat orang-orang dahulu itu, umat-umat terdahulu itu Tuhan-Tuhan mereka itu adalah diantaranya adalah berhala-berhala mereka itu Suwa, itu Nasar, itu adalah nama-nama tokoh-tokoh mereka. Jadi tokoh-tokoh mereka kemudian dikultuskan bahkan dipertuhankan. Tuh. Jadi sama dengan Uzair. Meskipun tidak ada riwayat yang menyebut bahwa Uzair itu
seorang nabi ya. Tapi ulama Yahudi, saking mereka kagumnya kepada Uzair, kok bisa menghadirkan kembali, menyebutkan kembali Taurat. Saking mereka kemudian menyangka Uzair ini dihadirkan Allah, maka mereka kemudian mengkultuskannya, menjadikan Uzair adalah anak Allah. Ustaz, tentang Uzair itu ada di ayat Quran nggak, Ustaz? Ya ada. Ibu lupa ya? Lupa. Ya Quran. Apa Ibu? Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara Isa ibnullah. Nanti cek surat ini ya. Surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat 30. Taubah. At-Taubah. Coba Pak Haji Samsul kalau udah ketemu. Surat At-Taubah ya. Surah ke-9 ayat 30. Ya, ada Ustaz. Ya. Uzair. Ain La yarkubuna fi mu'mini illa wala timah. Ulaika humul Waqalatil yahudu At-Taubah ayat 10. Iya, ayat berapa tadi? 30. 30. Surahnya ke-9 ayat 30. Qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Qalatin nasara al-masih ibnullah. Dalika qauluhum bi afwahihim yusahiruna qala alladziina kafaru min qabl yudahi'u naqala alladziina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Nah, itu kan ada Uzair ibnullah. Uzair. Orang-orang Yahudi menyebut Uzair. Nah, kalau orang-orang musyrikin juga kalangan orang-orang Yahudi menyebut bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ahlul kitab ya, Ahlul kitab menyebut perempuan itu adalah malaikat itu adalah anak-anak Allah. Itu dia. Jadi orang-orang Ahlul Kitab, laki-laki Isa itu menganggap anak-anak laki-laki Allah, anak laki-laki Allah, sedangkan malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Coba Bapak Ibu cek surat Al-Isra ayat 40. Surah ke-17 ayat 40. Afa asfakum rabbukum bil banina wa takhudha minal malaikati inasha innakum latakuluna qawlan azima. Apa itu artinya Pak Haji? Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dalam kurung dosanya. Ini kata orang Nasrani ya maksudnya? Iya.
Orang-orangnya ini, orang-orang ahlul kitab. Apa asfakum rabbukum bil banina wa takhudha minal malaikati inatan innakum latakuluna qaulan azima. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Jadi anak laki-laki itu Isa dan Uzair ya Ustaz? Iya, kaum Yahudi begitu. Kalau perempuannya malaikat. Malaikat. Nah, gara-gara keyakinan mereka itulah, maka coba Bapak Ibu ayat selanjutnya, monggo, monggo. Pak Haji Herman dibacakan ayat selanjutnya. 49. Ayat ke-31 Ustaz ya. Ayat 89. Oh, ini kembali lagi ke ini, kembali lagi ke Maryam. kembali lagi ke Maryam. Oh, Maryam tadi 9 ya. 88 sekarang Pak Haji 89. 89. Maryam lagi Ustaz. Iya, Maryam lagi. Maryam ke-89. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'tum syai'an idda. Karena artinya sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Itu dia, bahwa keyakinan itu sesungguhnya keyakinan yang menyimpang. Coba Bunda Rina, ayat terakhir 90. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Artinya Bun, karena ucapan mereka itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, ya, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping karena keyakinan dan ucapan mereka bahwa Allah itu punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu hampir saja bumi itu meledak, gitu ya, pecah, langit itu runtuh, dan gunung-gunung itu hancur berkeping-keping. Itu kemurkaan Allah. Cuma Allah tunda. Itu kemurkaan Allah kepada orang yang menganggap bahwa Allah punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya masalah akidah ini mesti diluruskan. Kadang penyusupannya sangat gigih sekali. Justru kita itu harus ini ya Ustadz, untuk meyakinkan surat Al-Ikhlas itu bahwa itulah nggak bisa sifat Allah. Itulah di situ hakikat Allah. Pada surat Al-Ikhlas itu di situ sifat dan hakikat Allah. Baik. Nah, ayat terakhir yang dibacakan oleh Bunda nih, ada Bunda Rina tadi nih. Itu ada bagian dari kaidah yang akan kita bahas, tapi pada pertemuan yang akan datang. Tentang kada ya kadu. Sengaja itu nanti supaya mengkaitkan tuh surat surat Maryam ayat 90 itu nanti berkait dengan bahasan kita di pasal isim kada. Iya. Kada tapi nggak ada pilnya ya Pak Samsul. Ya kan isim kan? Iya. Ya nanti pilkada lagi. Iya. Isim kada. Baik, hari ini Bapak Ibu kita coba bahas satu materi tentang isim ma, isim la, isim lata, isim in. Semuanya i'rabnya bagaimana tuh? Isim ma, isim la yang musyabbah bilaisa. Wa tarfa'ul isma
Tanzihul khobar. Khobar. Jadi isimnya marfu. Marfu. Khobarnya Mansub. mansub. Itu dia tuh. Pokoknya mubtada khobar. Iya. Kalau marfu di mubtada khobar, khobar inna, khobar laisa itu marfu. Waduh. Khobar laisa marfu. Apa nggak salah Pak Haji Komar? Balik. Balik. Mansub dan marfu. Khobar la nafiyah lil jinsi itu yang marfu. Iya. Kalau khobar la gitu ya, khobar laisa itu mansub. Ya, ini nanti saya kirimkan itunya coret-coretan kita hari ini gitu supaya jangan liar, aduh gitu ya. Liar gara-gara itu mau isim kana jadi isim kada. Iya. Itu kada kalau ketemu alif lam isimnya jadi bacanya gimana Pak Haji Samsul? Kadal. Iya. Lah kada. Gitu ya. Satu tanya Ustaz. Oh, mangga. Dari tadi kita bicarakan isim la, isim in, isim ma. Itu isimnya tuh harus nakirah. Kalau untuk la nafil jinsi, untuk ma, untuk in iya. Betul. Kalau untuk musabah iya, musabah bilaisa maksudnya. Isi musabah bilaisa iya. Dia apa namanya? Nakiroh. Kalau dihilangkan, maka dia kembali ke ma'rifat. Karena syarat mubtada harus ma'rifat. Asalnya ma'rifat. Ma'rifat. Iya. Boleh nakiroh. Nah, ini diantaranya. Bapak Ibu masih ingat ya? Mubtada boleh nakiroh itu kalau dia mubtada muakhir, kan gitu ya? Iya. Nah, kan itu tuh. Terus kalau apa namanya ada domir yang akan kembali kepada khobarnya, yang akan ada khobar yang akan di dalam khobar akan kembali kepada mubtadanya. Ya. Nah, termasuk yang nakiro itu adalah apa itu? Apabila dia menjadi isim dari musyabah bilaisa. Boleh nakiro. Padahal namanya mubtada harusnya ma'rifat. Baik. Ada lagi? Monggo. Pak Jimul mungkin Bu Wati. Baik. Kita ikut dan turut berduka atas wafatnya Bu Rodia, jamaah kajian kita, jamaah kajian apa namanya tarjamah. Untuk itu Bapak muliakan berkenan kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga untuk keluarga kita, orang tua kita, dan orang yang kita cintai, yang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang ada masalah semoga Allah selesaikan, yang ada hajat semoga Allah penuhi hajatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, demikian Bapak Ibu muliakan pertemuan kita di hari ini. Insya Allah semuanya diberikan kemanfaatan bagi apa yang kita bincangkan di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu. Ji, sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang muliakan. Budak Gina.